Halo anak-anak, tentunya anak-anak grade 5. Nah, hari ini kita akan mempelajari buku 5C, yaitu sub 1 PB5. Jadi kita hari ini akan belajar tentang pembelajaran 5. Yaitu ayo mengamati. Coba anak-anak kamu lihat tayangan, yaitu pada gambar di depan layar kalian, yaitu gambar A dan gambar B. Mungkin kalian bisa melihatnya di sini. Itu kamu bisa melihat makanan yang tidak sehat dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Apabila sistem pencernaan terganggu, maka kita bisa sakit, yaitu tentunya sakit perut ya anak-anak ya. Nah, ayo cari tahu bagaimana proses yang terjadi dalam sistem pencernaan. Nah, dari gambar tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi, di situ ada makanan yang tidak sehat akan mempengaruhi sistem kerja, yaitu kerja sistem pencernaan kita. Jadi, apabila sistem pencernaan terganggu, maka kita bisa sakit perut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari, yaitu pertama menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Nah, kamu lihat di sini ya. Nah, di situ kamu telah mengetahui bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh ya, ke dalam tubuh akan mengalami proses pencernaan. Jadi, makanan itu dicerna menjadi sari-sari makanan oleh sistem pencernaan. Nah, di sini ada sistem pencernaan manusia, terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, kamu telah mempelajari saluran pencernaan pada pembelajaran kelenjar sebelumnya, yaitu kelenjar pencernaan. Jadi, sekarang kamu juga akan belajar tentang kelenjar pencernaan. Nah, yang dimaksud kelenjar pencernaan adalah apa, Nana? Kira-kira ayo. Kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan. Misalnya enzim pencernaan. Nah, jadi zat-zat tersebut digunakan untuk apa? Yaitu mencerna makanan dalam proses pencernaan. Nah, ini berikut kelenjar pencernaan manusia beserta zat-zat yang dihasilkan. Pertama, nah ini mulut. Nah, ini mulut ya. Mulut. Nah, mulut di situ pada mulut dihasilkan enzim. Enzim petialin. Nah, fungsinya apa, Nana? Enzim petialin itu berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ya, zat tepung menjadi zat gula. Kemudian hati. Nah, ini gambar hati bawah ini, hati ya. Hati lah, organ ini menghasilkan cairan, yaitu cairan empedu. Cairan empedu itu berfungsi untuk apa? Yaitu untuk memecah lemak. Yang ketiga, ini lambung. Nah, ini gambar lambungnya ya, lambung. Lambung itu ya menghasilkan enzim dan renin serta asam klorida. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, renin itu berfungsi mengendapkan protein susu. Jadi di sini ya, anak-anak ya. Jadi renin itu berfungsi untuk apa? Mengendapkan protein susu. Sedangkan asam klorida itu berfungsi membunuh kuman dan melarutkan makanan. Jadi kelenjar pencernaan manusia itu ada 4, yang terakhir itu ada, yaitu pankreas. Nah, ini pankreas paling bawah ini, pankreas. Nah, pankreas itu menghasilkan enzim amilase, tripsin dan lipase. Nah, di sini amilase itu ya anak-anak ya, itu menghasilkan yaitu atau berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, zat tepung menjadi zat gula.
seperti yang di mulut tadi, pitialin tadi, yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Terus tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, di sini enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu akan disalurkan ke usus halus. Untuk apa? Yaitu untuk mencerna makanan. Nah, jadi kita bisa membedakan antara saluran pencernakan dan kelenjar pencernakan. Tuh. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan macam-macam saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa kelenjar pencernaan pada manusia itu ada mulut, ada hati, lambung, dan pankreas. Nah, itu anak-anak ya. Untuk berikutnya, Nani akan menjelaskan tentang menyimpulkan isi iklan. Nah, tadi organ-organ pencernaan yaitu bertugas mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan itu berguna untuk apa, Nana? Yaitu untuk proses pembentukan energi di dalam tubuh. Jadi energi itu digunakan untuk apa? Untuk melakukan kegiatan. Nah, untuk melakukan kegiatan. Apakah kamu sudah mengkonsumsi makanan sehat, anak-anak? Nah, untuk itu ajakan untuk mengkonsumsi makanan sehat dapat dilakukan dengan apa? Yaitu menggunakan iklan layanan masyarakat. Nah, di sini layanan masyarakat itu mempunyai yaitu apa? Kita mengingat kembali yaitu layanan masyarakat. Ayo ingat kembali yuk, apa saja unsur iklan itu? Unsur-unsur iklan ya, antara lain kata kunci yang sesuai dengan topik iklan. Nah, perhatikan ya nanti ya. Kemudian kalimatnya yang menarik dan gambar, sasaran, serta pemilihan jenis, mungkin ukuran dan mungkin warna huruf. Nah, jadi sebelum menyimpulkan isi iklan, kita perlu apa, Nana? Yaitu ini. Sebelum menyimpulkan isi iklan, kita perlu melakukan hal-hal berikut. 1. Perhatikan iklan dengan seksama. Yang kedua, tentukan tema atau topik. Yang ketiga, catat unsur-unsur iklan seperti kata kunci, pernyataan atau kalimat iklan, gambar, sasaran iklan, dan isi iklan. Nah, ini harus kita perhatikan anak-anak ya. Kemudian yang keempat, sampaikan unsur-unsur iklan ke dalam beberapa kalimat secara jelas dan singkat. Nah, anak-anak mungkin masih ingat kan, kalau kita membuat iklan harus membuat kalimat, yaitu kalimat apa? Persuasif, yaitu kalimat ajakan. Tentunya dengan kata apa? Kalimat persuasif kemarin. Kalimat ajakan itu dengan kata ayo atau marilah. Nah, mungkin kalian sekarang bisa membuka ya, bisa membuka buku halaman 27 yaitu buku 5C sub 1 PB 5 yaitu halaman 27. Kamu lihat di situ ada tayangan atau ada gambar iklan. Di situ gambar iklannya tentang makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Nah, di situ kamu perhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain apa? Yaitu iklan tersebut berisi ajakan untuk mengonsumsi makanan bergizi, ya kan? Itu ada gambar anak yang sudah menghadap makanan di mejanya. Jadi itu ada tulisan makanan bergizi sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kemudian bawahnya itu ubah pola makanan menjadi pola makanan sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi. Nah, jadi anak-anak harus bisa menyimpulkan hal-hal tersebut untuk iklan ya.
Tadi yang pertama, iklan tersebut berisi ajakan, yaitu ajakannya untuk apa? Untuk mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, dalam iklan tersebut dijelaskan manfaat dari mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, sasaran iklan tersebut adalah anak-anak. Nah, tentunya anak kalian masih ingat kan kalau kamu mungkin diajak jalan-jalan mama, terus melihat iklan di jalan raya mungkin atau di depan-depan rumah makan, itu mungkin kamu bisa melihat. Tentunya ini sasaran kalau makanan-makanan yang seperti itu biasanya sasaran pada anak-anak, supaya anak-anak tertarik bagaimana. Nah, dibuat gambar yang sesuai dengan tema itu tadi anak-anak ya. Sekarang kamu perhatikan lagi itu gambar iklan yang ada di dalam buku 5C tadi halaman 27. Nah, di situ kan ada unsur-unsur iklan tersebut. Ya kan? Nah, di dalam iklan tersebut berilah pula penilaian iklan bahwa iklan tersebut sudah efektif atau belum. Di situ kamu bisa menjelaskan mungkin tujuan dan fungsi iklan tersebut, anak ya. Jadi kalau iklan tersebut dibuat itu bagaimana? Nah, di situ ada lagi ada layanan masyarakat tentang anak sehat. Misalkan ada tulisan seperti ini: selamatkan diri dari penyakit dengan rajin membersihkan tubuh. Pertama, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Menggosok gigi 3 kali sehari, setiap kali mandi dan sebelum tidur. Dan keramas 2 hari sekali. Terus kemudian memotong kuku 2 minggu sekali, menyisir rambut setiap habis mandi. Nah, itu termasuk contoh-contoh iklan layanan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menyanyi menggunakan alat musik ritmis. Nah, jadi di sini usaha untuk menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan, anak-anak ya, itu makanan yang sehat. Jadi menjaga kebersihan tubuh dan rajin berolahraga. Nah, di sini ada berbagai jenis olahraga. Salah satunya adalah senam. Nah, anak-anak kalau senam itu memang perlu ya anak-anak ya. Nah, di sini olahraga senam dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan iringan alat musik. Nah, di sini anak-anak bisa melihat. Nah, bisa melihat contoh alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Nah, saya ulangi. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Contoh alat musik ritmis yaitu marakas, gendang, triangel, klarinet dan tamborin. Nah, di sini ada contoh alat musik ritmis sederhana. Misalkan kalian punya galon. Nah, di sini galon bisa ya. Galon ini bisa dipukul menyerupai suara gendang. Nah, itu. Kemudian ada lagi galon dipukul memakai sumpit menyerupai suara drum. Nah, lanjut ya. Terus ada lagi, mungkin kalau kalian di rumah bisa membuatnya sendiri ini ya anak-anak ya. Beras. Nah, tahu kan? Kalau di rumah mama itu kalau memasak kan mesti memasak nasi kan ambil beras. Itu kalian bisa mencoba minta sedikit pada mama, izin dulu. Nah, misalkan mas saya minta beras untuk membuat alat musik ritmis. Nah, misalkan beras dimasukkan ke dalam botol plastik, mungkin botol mineral ya anak-anak ya, bisa kan, itu dimasukkan ke botol plastik jadi menyerupai marakas, bisa kamu lakukan. Kemudian kepingan tutup botol. Nah, mungkin tutup minuman itu yang mungkin tutupnya kecap atau minuman vitamin, itu bisa. Jadi ini bisa kepingan tutup botol itu digabung menyerupai tamborin. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi gelas. Nah, kalau gelas ini biasanya gelas kaca anak-anak ya. Gelas kaca itu bisa dipukul dengan garpu menyerupai triangel, yaitu kamu ambil beberapa buah gelas, misalkan 4 gelas, di sini kan ada 4 gelas. Nah, kemudian kamu isi ini
ada airnya kan. Nah, jadi kalau ngisi air itu tidak harus sama supaya bunyinya berbeda. Ini bisa kamu lakukan ya, kamu coba nanti. Kemudian 2 tutup panci. Nah, di rumah pasti ada kan, di dapur ya. Ada, kamu bisa ambil tutup panci 2 ya. Kemudian kamu aduk, kamu pegang kanan kiri kanan, terus menyerupai kamu kalau seperti tepuk tangan itu ya kan. Jadi di sini 2 tutup panci diaduk menyerupai simbal tangan atau tepuk tangan itu anak-anak ya. Lalu kita langsung aja setelah kita bahas tentang tadi kelenjar pencernaan pada manusia, juga menyimpulkan isi iklan. Lalu kita menyanyi menggunakan alat musik ritmis. Nah, ini juga ada contoh-contoh tadi ya, contoh-contoh dari alat musik ritmis. Kemudian kita sekarang membahas tentang Ayo Berlatih. Nah, di situ kamu perhatikan anak-anak. Nah, sebelum Ayo Berlatih kan ada rangkum ya. Jadi kalian kan bisa menentukan atau menuliskan macam-macam kelenjar pencernaan manusia. Terus ada lagi menyimpulkan isi iklan, lalu bernyanyi menggunakan alat musik ritmis. Nah, sekarang ayo berlatih. Ayo berlatih, perhatikan itu anak-anak. Gambar pertama, yang itu ada huruf A, B, dan C. Kalau diperhatikan dengan seksama ya, yang A itu kira-kira gambar apa anak-anak? Nah, nih, terus gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Nanti A itu ya, kita bahas juga ya, itu A, gambar A itu adalah hati ya, hati. Yang kedua, yang gambar B ini namanya apa anak-anak? Yang kedua, kamu lihat yang benar apa tuh. Nah, kalau melihat dari sisi gambar tadi, nah ini saya ulangi lagi dari gambar. Nah, itu lambung ya, lambung. Nah, ini ya tadi, ini lambung, kamu perhatikan lambung. Nah, terus yang ini hati, ini lambung, pankreas bawahnya. Nah, iya kan. Jadi kalau kita perhatikan sesuai gambar kelenjar pencernaan manusia tadi, itu yang A jelas gambar hati ya, kemudian B lambung ya, C tadi pankreas ya kan tuh. Nah, di situ kalian bisa menuliskan nama kelenjar pencernaan, yaitu pencernaan dan zat-zat yang dihasilkan. Nah, kalian bisa melihat pada halaman 26 untuk menulis nama kelenjar pencernaan dan zat-zat yang dihasilkan. Nanti kamu bisa membuka kembali. Dan yang kedua, tuliskan fungsi-fungsi atau fungsi organ-organ pencernaan berikut. Pertama, mulut. Kedua, usus halus. Yang ketiga, usus besar. Nah, fungsi mulut, nah, kamu kan bisa melihat kembali itu di halaman 26 juga anak-anak ya. Fungsi organ pencernaan yaitu mulut. Nah, di situ mulut menghasilkan enzim petialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ini untuk nomor 1 yang A. Yang kedua yang A yaitu mulut itu tadi. Kemudian usus halus. Nah, usus halus itu tuh makanan apa biasanya yang apa maksudnya? Yo, kalau usus halus pertama mulut ya, saya ulangi lagi, mulut itu makanan masuk melalui mulut dan dicerna oleh secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim pencernaan. Itu untuk mulut ya, fungsi organ pencernaan pada mulut. Kemudian fungsi organ usus halus.
Nah, usus halus itu adanya itu pencernaan oleh enzim-enzim serta pencernaan serta proses penyerapan sari-sari makanan. Itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan ya, usus halus. Untuk usus besar itu penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Ini anak-anak. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri. Kamu bisa melihat sistem pencernaan manusia pada halaman 9. Nah, di situ anak-anak bisa mengetahui fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama mulut, kedua usus halus, yang ketiga usus besar. Tuh ya. Nah, mungkin kalau dari pembahasan ini anak-anak ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, kita langsung lanjut yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga itu coba kamu perhatikan iklan tersebut. Nah, kira-kira apa Nana? Nah, kamu kalau melihat tayangan iklan ini ada tulisan gunakan helm saat berkendara, jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Nah, berarti kalau kita mengidentifikasi terhadap iklan layanan masyarakat tersebut adalah menentukan apa tujuan iklan. Jadi tujuan iklan itu di sini apa? Nah, kita kalau berkendara harus memakai helm. Tujuannya iklan ini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, sasarannya kepada siapa? Iklan tersebut pada masyarakat. Isi iklannya kita harus menggunakan helm. Kata kunci iklan adalah ini. Kata kuncinya apa ini? Helm, ya kan? Terus kesesuaian gambar dan kalimat iklan. Nah, kalimat iklannya ini. Gunakan helm saat berkendara, jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Nah, ini sesuai dengan gambar iklan tadi, yaitu orang yang memakai helm. Jadi kata kuncinya helm ya anak ya, itu. Kemudian yang pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Nah, tadi sudah sebutkan anak-anak ya. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada. Tadi saya ulangi lagi ya, yang ini tadi. Nah, coba kamu lihat. Nah, ini alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Mem Nani, yaitu marakas, gendang, triangel, itu klarinet dan tamborin. Nah, kalian nanti juga bisa mempraktekkan atau bisa melakukan di rumah. Nah, kalau kalian punya galon kosong, itu bisa kamu pukul, suaranya hampir menyerupai gendang itu anak ya. Nah, tuh. Jadi kamu bisa menuliskan 3 contoh alat musik ritmis. Nah, itu anak-anak ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang kelenjar pencernaan pada manusia, terus menyebutkan isi iklan dan bernyanyi menggunakan alat musik ritmis. Nah, demikian anak-anak pembahasan untuk tema 5C PB sub 1 PB 5 tuh. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Tuhan memberkati.